Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala musannif wal ulama alladziina kutibat aqwaluhum fi hadzal kitabil mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah, nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syaikhinah bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Kitabus shalah, bab sunanis shalah, bab masih tentang sunnah-sunnah salat, sampai kita pada kajian yusannu fis sujud, hal-hal yang disunnahkan di dalam sujud. Yang pertama, wad'u rukbatayhi summa yadayhi. Ketika turun untuk sujud, sunnahnya meletakkan lutut dulu, kemudian baru tangan. Jadi caranya begini. Ketika kita berdiri, ya, ketika kita berdiri mau turun sujud itu meletakkannya begini dulu. Nah, lutut dulu. Jangan begini. Walaupun tetap sah solatnya, walaupun tangan dulu. Nah, cuman sunnahnya kaki dulu yang diturunkan. Kemudian thumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Kemudian ketika sujud yang kedua sunnahnya adalah meletakkan jidat, kening dan hidung secara bersamaan, langsung diletakkan. Walaupun memang yang anggota sujud itu kan 7, kening, telapak tangan, kemudian lutut yang ditutup, kemudian dalam-dalam jari kaki. 7 anggota sujud, dalam-dalam jari kaki walaupun 1 jari. Hidung bukan termasuk anggota sujud, tetapi sunnah untuk diletakkan. Yang tidak meletakkan hidungnya ketika sujud, hanya jidatnya, tidak apa-apa. Cuma sunnah diletakkan hidungnya. Dan ketika meletakkan hidung disunnahkan berbarengan dengan kening atau jidatnya. Wa an takuna yadahu mansyuratain la makbudatain. Hendaknya jari-jarinya itu diluruskan gini ketika sujud, jangan digenggam. Wa an takuna asabi'uhuma madmumatan la mufarrigatan. Dan hendaknya jari-jarinya itu dirapatkan gini, jangan dilenggangkan. Ketika sujud gini posisinya, dirapatkan. Wa an takuna muttajihatan ilal qiblah. Disunnahkan jari-jarinya itu menghadap ke kiblat begini. Sunnah ya. Kalau ada orang sujudnya tangannya begini, ya tidak apa-apa, tetap sah. Cuman sunnahnya begini. Bayangkan tuh, ada 3 sunnah di situ. Apa 3 sunnah? Tidak menggenggam, kemudian merapatkan, kemudian mengarahkan ke kiblat. Itu 3 sunnah dalam tangan aja tuh. Kemudian wa an yujafiyar rajul baina mirfaqaihi wa jambayhi wa baina batnihi wa fakhidaihi. Hendaknya kalau laki-laki yang sujud, tangannya jangan ditempelkan ke sampingnya, perut jangan ditempelkan ke paha. Kalau perempuan sebaliknya. Kalau perempuan tangan tempelkan ke samping ini, perut tempelkan ke paha. Nah, kalau laki-laki begini sujudnya. Nah, begini. Ininya jangan ditempelkan. Tapi kalau perempuan begini, perempuan begini. Ininya ditempelkan di sini, perut ditempelkan ke paha. Laki-laki sebaliknya. Selanjutnya wa an yarfa'a sa'idaihi anil ardi wa aksuhul mar'ah. Nah, hendaknya betisnya jangan ditempelkan ke lantai. Berarti kalau betis tuh, nih betis. Ya, ini betis. Jangan diginikan betisnya. Walaupun jarinya dia tekuk, kan memang harus begini kalau sujud, walaupun 1 jari. Nah, hendaknya ininya jangan nempel ke lantai. Nah, kalau perempuan begini, kalau perempuan ditempelkan ke lantai sunnahnya, walaupun jarinya tetap harus begini, ditekuk. Nah, perempuan disunnahkan tempel di lantai ini ketika sujud begini. Nah, begini kalau perempuan. Kalau laki-laki diangkat, ininya jangan nempel ke lantai. Itu kalau laki-laki. Kemudian
wa ayyufarriqa baina rijlaihi biqadri shibrin wa kadzalika baina rukbatayhi. Hendaknya antara kedua kaki dan kedua lutut itu direnggangkan sekiranya ukuran 1 jengkal. Jadi begini, kira-kira 1 jengkal. Jangan terlalu dirapatkan, jangan terlalu direnggangkan. Kira-kira 1 jengkal antara kedua kaki dan kedua lutut. Kemudian wa an yad'a yadayhi hadwa mankibaihi. Nah, ini hendaknya tangannya diletakkan sejajar dengan bahu. Sekiranya kalau ada air jatuh dari bahu itu kena ke tangannya. Contoh begini, ini bahu. Tangan kita meletakkan ketika sujud itu begini. Jadi dia sejajar dengan bahu. Sekiranya kata ulama tuh, kalau ada air jatuh dari sini, kenanya ke tangan kita. Jadi sunnahnya kalau sujud bukan tangan itu dekat muka begini. Bukan. Begini sunnahnya. Jadi sejajar dengan ini dan dilebarkan dikit. Bayangkan tuh, dalam sujud aja sebanyak itu sunnahnya. Selanjutnya wa nasfu rijlaihi wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah. Kakinya diberdirikan, jari-jarinya hadapkan ke kiblat. Misalnya sana kiblat nih, saya sholat. Nah, ketika sujud kan jari-jari harus ditekuk, wajib. Perhatikan, tidak boleh kaki itu ujung-ujung jarinya begini. Ujung jari tidak boleh. Apalagi kuku begini, tidak boleh. Apalagi diangkat, tidak boleh. Harus ditekuk begini. Karena anggota sujud itu adalah dalam-dalam jari kaki, walaupun 1 jari sah. Tapi sunnahnya didirikan semuanya begini. Jadi jarinya nih menghadap ke kiblat. Begini sunnahnya. Ya, begini. Ketika sujud. Kemudian wal i'timad ala batnihima. Tuh. Ditekan tuh. Dalam-dalamnya jari kaki itu kita bersandar dengan dalam-dalam jari kaki, artinya kita bertopang dengan dalam-dalam jari kaki, begini posisinya. Wa an yakshifa yadayhi wa rijlaihi wa satru kulli rukbatayhi. Hendaknya menyingkap tangannya dan kakinya, jangan tertutup sama sesuatu. Kalau ini juga ditutup, ya, kan auratnya laki-laki ketika sholat kan antara pusar dan lutut. Lutut itu tidak termasuk aurat. Yang termasuk aurat itu di atas lutut, di atas tulang tempurung nih, di atasnya sampai ke pusar, itu aurat. Berarti lutut itu bukan termasuk aurat. Yang termasuk aurat itu di atas lutut. Tetapi disunnahkan ketika sholat lututnya pun ditutup. Nah, seperti kita lah nih, lututnya ditutup gitu. Nah, kemudian tangannya ketika sholat disunnahkan dibuka nih tangannya. Ya, disunnahkan untuk dibuka. Kalau sholat, ada orang sholat bajunya lebih begini, bajunya lebih. Ketika dia sholat, ini tangannya semuanya tertutup dengan pakaian yang bergerak dengan dia, itu tidak sah sujudnya. Kalau semuanya tertutup. Tapi kalau ada terbuka dikit aja, atau dia pakai syal kayak gitu, syal. Ketika dia sholat, syalnya melebar, dia pegang itu syal yang sujud begini. Sedangkan syal itu bergerak dengan dia, dia pegang, tidak ada terbuka sedikit pun, nah itu tidak sah sujudnya. Tapi kalau ada terbuka sedikit nyentuh ke tempat sujud, nah itu sah. Kemudian wa an yasjuda ala jami'i jabhatihi wa batini asabi'i yadayhi wa rijlaihi. Dan disunnahkan sujud di semua jidatnya, artinya ditempelkan. Artinya jangan sampai ada sesuatu yang menutupi jidatnya. Berarti kalau ada yang menutupi jidat, yang penting ada bagian dari kening ini kena sedikit aja, udah sah.
Yang penting harus ada kena sedikit. Tapi lebih bagus atau sunnah harus terbuka semuanya, kena semuanya. Kemudian jari-jari tangan, jari-jari kaki jangan sampai ada yang tertutup. Disunahkan kena semuanya nih ketika sujud, jari kakinya kena semua. Walaupun wajibnya cuma satu jari tidak apa-apa, tapi disunahkan kena semuanya. Tuh banyak kita lihat orang sholat tuh daksanya tuh di situ. Saya sering ketemu orang sholat begitu. Ketika sujud dia malas meletakkan jari kakinya. Maaf, ini misalnya kakinya dia gini, ini lantai, kakinya dia gini kan nih, pakai ujung jarinya. Tak boleh. Apalagi pakai kuku begini. Kan kadang ada orang sholat begitu. Kadang-kadang dia angkat kakinya. Dia harus dalam-dalam jari kaki, harus dalamnya. Walaupun satu jari. Itu perhatikan sholat seperti itu. Makanya kalau kita kadang-kadang sholat, apalagi kalau bukan sop di depan, melihat di depan kita kadang begitu tuh, wajib kita tegur tuh. Urusan dia mau nerima, tidak mau nerima, terserah dia. Nah, tapi wajib kita, karena itu suatu kesalahan, harus kita tegur. Baik-baiklah kita negurnya. Sunnah selanjutnya, wa fathu basarihi, buka pandangannya. Jadi jangan dipejam matanya. Kan kemarin kita bahas bahwasanya sepanjang sholat itu disunahkan memandang satu titik tempat sujud untuk membantu khusyuknya hati dalam sholat. Dan di situ juga ada kesehatan untuk terapi mata. Ketika kita turun naik itu, saraf-saraf mata kita menjadi relax, sehingga membuat kesehatan mata. Kecuali dua kan kemarin, kecuali dua yang tidak sunnah melihat tempat sujud. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, lihat jarinya. Sama ketika kunut. Kalau kunut tangannya dirapatkan, sunnah melihat tangannya. Tapi kalau ketika kunut tangannya dilebarkan, sunnah lihat tempat sujud. Itu posisi mata. Tapi mata itu sunnah dibuka kecuali kalau di depannya ada yang menyebabkan dosa, seperti ada orang buka aurat, wajib dia tutup matanya. Dan kalau di depannya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya, sunnah dia pejamkan. Tapi kalau di depannya tidak ada yang menyebabkan dosa, di depannya tidak ada yang mengganggu kekhusyuannya, sunnah dibuka matanya. Selanjutnya, wat tasbih, membaca tasbih, wa an ya'tiya bidzikril ma'tsur, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu doanya? Tasbihnya yang biasa kita baca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Apa artinya? Subhana artinya maha suci. Kalau subhanallah, maha suci Allah. Kalau subhana, maha suci Rabbi, Tuhanku, Rabbiyal a'la. Al-a'la artinya yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan segala puji untuknya. Jadi kita sedang memuji Allah. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian untuknya. Itu arti daripada bacaan sujud. Kalau bacaan ruku', subhanallahil azim wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi al-azim artinya maha agung. Kalau al-a'la yang maha tinggi. Subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji untuknya. Itu kalau ruku'. Kalau sujud, subhanallahil a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji untuknya. Nah, itulah sunnah-sunnah di dalam sujud. Kemudian wa yusannu fil julus baina sajdatain, dan sunnah ketika duduk antara dua sujud. Apa saja sunnahnya? Yang pertama al-iftirash, duduk iftirash, yaitu duduk begini. Nah, kemudian wa yuwajjiha asabi'aha lil qiblah, mengarahkan jari-jarinya ke kiblat. Nah, jadi begini duduknya. Ini jari-jarinya ditekuk semuanya ke arah kiblat. Orang kalau duduk antara dua sujud kah, duduk tasyahud awal kah, duduk tasyahud akhir kah,
Ini kaki tidak wajib begini kan. Dia begini pun boleh. Dia duduk bersila pun boleh, duduk bersila. Boleh. Sah solatnya. Cuma tidak dapat sunnah. Beda dengan sujud tadi. Kalau sujud harus jari kakinya kena, harus begini walaupun satu jari kalau sujud. Tapi kalau duduk antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, atau duduk tasyahud akhir, kakinya tidak harus ditekuk. Nah, jadi sunnah saja, sunnah. Nah, jadi sunnahnya ditekuk. Kalau ada orang begini atau begini, tidak apa-apa, tetap sah. Nah, tapi sunnahnya ditekuk semuanya. Kemudian wa wada'u yadayhi ala fakhidayhi qariban min rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di dekat lututnya. Kemudian wa nashru asabi'ihima, gini, letakkan di dekat lutut. Kalau ada orang meletakkan sini tidak apa-apa, cuma tidak dapat sunnah. Meletakkannya sunnahnya begini. Wa taujihu asabi'ihima lil qiblah, arahkan ke kiblat. Jadi sudah meletakkan begini, luruskan, jangan dimiringkan. Nah, sunnahnya sudah diletakkan begini dekat lutut, diluruskan. Jadi dia jangan lewat lutut, jangan juga di belakang. Sunnahnya pas dekat lutut, luruskan biar menghadap kiblat. Doa yang disunnahkan ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa mencakup untuk kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, warhamni, dan sayangi aku, wajburni, dan mudahkan urusanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, beri aku sehat, afiat, selamat, wa'fu anni, dan beri aku maaf. Tuh, minta permintaan 8, yang itu semua mencakup untuk kebahagiaan dunia akhirat. Selamat, sehat, walafiat, hidayah, ampunan, maaf dari Allah, kemudian rezeki, semuanya ada. Tuh, doa ketika duduk antara dua sujud. Berapa kali kita baca doa itu tiap hari itu? Kalau kita renungkan itu doanya, cukup untuk kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kemudian itu doanya. Selanjutnya, yusannu fit tasyahudil akhir, disunnahkan ketika tasyahud akhir. Ketika tahiyat akhir disunnahkan at-tawarruk. Nah, duduk tawarruk begini. Nah, ini duduk tawarruk. Tadi tasyahud awal namanya gini, namanya iftirash. Kalau gini namanya tawarruk. Nah, ini duduk tasyahud akhir. Kemudian wa raf'ul muhallilah inda qawlihi illallah, dan mengangkat jari telunjuknya ketika mengucapkan illallah. Nah, jadi ketika duduk tuh gini nih, ketika duduk meletakkan tangannya, wa wada'u yadihil yusra wa sa'idiha 'alal fakhidil aisar mabsutatan, meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri, begini posisinya. Kemudian mendekatkan tangan kirinya ke lutut, ini tangan kiri nih ketika tasyahud. Wa wad'u yadil yumna, dan meletakkan tangan kanannya, wasa'idiha, dan betisnya dekat paha, alal fakhidil aiman, tarafay rukbah, di dekat lutut, al yumna magbudatan, tapi digenggam tuh. Kalau tangan kanan digenggam, illal muhallilah, kecuali telunjuk.
Wa wad'ul ibham asfala muhallilah. Telunjuknya diginikan nih. Jadi sunnahnya begini. Nah, ini tangan kiri begini, tangan kanan begini nih, begini tangan kanan. Ini tangan kiri begini, tangan kanan begini. Digenggam kecuali ininya. Begini, siap-siap mau diangkat. Begini kan dulu. Kemudian jadi meletakkannya begini boleh nih. Jempolnya nih di bawah jari telunjuk. Sunnahnya tuh, jempolnya boleh telunjuk. Atau bijani biha, atau di sampingnya begini. Nah, begini nih. Tangan kanannya begini atau begini. Siap mau diangkat atau di samping. Kemudian atau waraf'ul muhallilah, dan angkat jari telunjuknya inda qaulihi illallah, ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi sebelum mengangkat ini posisi tangan tuh sudah begini. Nah, begini posisinya, atau di samping ini jempolnya. Nah, gini. Langsung dilihat asyhadu an la, kan ngelihat buat sujudnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bila tahrikin laha, tanpa digerak-gerakkan jari telunjuknya. Enggak usah digerakkan, cukup begini. Kalau ada orang yang sholat yang gerak-gerakkan, biarkan dia lah, tak usah diurus. Kita disunahkan ngelihat telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ngelihat telunjuk kita sendiri. Telunjuk dia bergerak, biarkan dia lah. Sampai kapan? Sampai kapan telunjuknya diangkat dan melihat telunjuk? Sampai kapan? Hatta salam, sampai salam. Kemudian tuh, wan nazar, dan melihat ilal muhallilah, melihat ke jari telunjuk ba'da raf'iha, setelah diangkat, ila salam, sampai salam. Dilihat terus tuh, telunjuknya dilihat. Kemudian wal ityan bi akmalit tasyahud, kemudian dia membaca tasyahud yang paling sempurna, yang biasa kita baca tuh, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Padahal sunnah, apa yang wajibnya tuh, yang wajibnya sebenarnya yang wajib itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Tapi lebih sempurna ditambah dengan sunnah-sunnahnya. At-tahiyatul mubarak tayyibatu lillah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wajibnya tuh sampai seperti itu, wajibnya. Kemudian membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah ab'adus sholah. Ab'adus sholah artinya kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Kalau ada orang tasyahud sampai Allahumma shalli ala sayyidina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berhenti, sunnah dia sujud sahwi. Karena wa ala ali itu termasuk sunnah ba'dus sholah. Tapi kalau di tasyahud awal, sholawatnya yang sunnah. Tasyahud awalnya aja sunnah, sholawatnya pun sunnah. Orang kalau tidak tasyahud awal, sunnah sujud sahwi. Atau orang tasyahud awal tidak baca sholawat di tasyahud awal, sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sholawat di tasyahud akhir, itu wajib, rukun sholat kan. Kalau ada orang tidak sholawat di tasyahud akhir, tidak sah tasyahud akhirnya. Kalau tidak sah tasyahud akhir, ya tidak sah sholatnya. Ya. Nah, kemudian baca yang sempurna tadi. Kemudian yusannu ad-du'a ba'da tasyahud qabla salam. Nah, setelah tasyahud, innaka hamidum majid, kan salam tuh. Sebelum salam tuh ada doanya, doa yang sunnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepadamu, min azabi jahannam, dari siksaan neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal,
dan dari jeleknya fitnah Dajjal. Nah, setelah itu baru Assalamualaikum. Itu sunnah setelah tasyahud, sebelum salam baca doa itu. Nah, kalau yang mau lihat lagi apa itu doanya, lihat di Facebook ada tuh. Nanti bisa diulang ya. Apa bacaannya. Catat kalau pengen tahu sunnah, nah, catat, buka lagi Facebook, ulang, play, pause, catat. Ya. Ini buat keuntungan kita di akhirat. Dunia akhirat insyaallah. Dunia berkah, akhirat selamat. Yusannu fis salam. Nah, kemudian disunnahkan di dalam salam. Ketika kita salam itu apa saja sunnahnya? An yabtadi'a bihi wa wajhuhu mustaqbilal qiblah. Ketika dia mulai salam, wajahnya masih ngadap kiblat. Jangan Assalamualaikum noleh dulu dah mukanya. Wajahnya tetap ngadap ke kiblat. Nah, tadi itu belum. Tadi itu ketika tasyahud itu wa yumil ra'saha galilan li alla takhruj an sumtir qiblah. Nah, ketika tasyahud itu ini jarinya jangan terlalu nunjuk ke depan. Bengkokkan sedikit. Gini. Kenapa? Biar tidak nunjuk kiblat kita, kurang ajar sama kiblat. Adab. Tidak batal sih sholatnya, cuman adab sama kiblat. Kita nunjuk muka orang pakai ini kan kurang adab kan? Kau nih kan? Nunjuk muka orang tu kurang adab. Apalagi ini kiblat kita tunjuk gitu. Nah, di apa? Tundukkan dikit aja gini nih. Jarinya. Nah, kemudian sunnah ketika salam. Tadi itu wajahnya ketika mulai salam tu masih ngadap kiblat. Wat taslimatu tsaniyah. Kemudian salam yang kedua itu sunnah. Jadi salam itu yang wajib cuma assalamu alaikum tanpa noleh. Itu wajibnya. Kalau ada orang solat assalamu alaikum, sudah selesai solatnya. Walaupun dia tidak noleh, walaupun dia salamnya cuma sekali, walaupun tidak ditambah warahmatullah, cukup assalamu alaikum tanpa noleh. Itu sudah batal solatnya. Sudah selesai artinya. Nah, tapi sunnahnya tambah salam yang kedua. Kemudian wal iltifat bihaitsu yura khadduhu fit taslimatain minal khalaf. Tuh. Noleh ke kanan ke kiri sekiranya kalau ada orang yang di belakang pipinya dia kelihatan. Berarti nolehnya begini nih. Sekiranya orang ngelihat pipinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nolehnya. Kemudian wa an yabda al iltifat indal mim min alaikum. Nah, mulai nolehkan wajah tu ketika assalamu alaikum. Nah, ketika mim baru mulai noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan sebelum mim noleh dulu. Walaupun tidak apa-apa, ini kan sunnah nih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas mim baru dia noleh. Mimnya alaikum tuh. Kemudian wal intiha minas salam ma'al intiha minal iltifat. Nah, selesai salamnya, selesai juga nolehnya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas selesai noleh tu rahmatullahnya pun selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi pas berbarengan. Selesai kepalanya, noleh ke kanan ke kiri, selesai juga ucapan salamnya. Kemudian wat tayamun fihi. Mulai dengan ke kanan dulu, baru ke kiri dulu. Kalau ada orang assalamualaikum langsung noleh ke kiri, bagaimana? Tidak batal solatnya. Saya pernah soalnya gitu tuh. Anak saya tu yang nomor 5 megang cetakan kue. Saya lagi solat, dia megang cetakan kue, dia mau mukul abangnya. Posisinya sebelah kiri, saya lagi tasyahud. Itu saya asli assalamualaikum, saya noleh ke kiri. Sekali ya saya salam. Kenapa? Udah di atas kepala abang mau dimpuk gini, mau dibukul lah. Ini daripada bocor kepala ni, kan? Ini salam sunnah, ini wajib menyelamatkan orang ni. Maka di situlah perlunya ilmu agama. Itu asli. Gitu, innaka hamidum majid, saya baca doa, ini udah di atas kepala ada.
Assalamualaikum warahmatullahi, langsung saya tarik itu, Pak. Tak ada noleh kanan. Tetap sah solatnya. Karena yang wajib cuma salam, noleh itu tidak wajib. Kemudian wa an yazida qawlahu wa rahmatullah, dan disunahkan tambah kalimat warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Nah, kalau tambah wabarakatuh itu ketika sholat jenazah. Kalau tidak sholat jenazah jangan ditambah wabarakatuh. Kalau sholat biasa, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat jenazah tambah wabarakatuh. Selanjutnya wa adamu maddihi. Jangan terlalu panjang salamnya. Assalamualaikum. Jangan terlalu panjang salamnya. Dan wa an yafsila bainat taslimatain biqadri subhanallah. Dan hendaknya dipisah antara dua salam. Salam pertama dan salam kedua itu dipisah sebentar dengan minimal ukuran bacaan subhanallah. Sunnahnya. Jadi berarti berhenti sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, berarti berhenti sebentar dengan ukuran bacaan subhanallah. Kalau ada orang langsung tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, ya tidak apa-apa. Disunahkan kasih jeda minimal seukuran bacaan subhanallah itu jedanya. Sunnahnya begitu. Selanjutnya wa an yanwiyas salam wa niyatul khuruj minas shalah ma'at taslimatil ula. Niat disunahkan, niat berarti tidak wajib. Disunahkan niat keluar dari salat bersamaan dengan salam yang pertama. Jadi ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, hatinya saya niat keluar dari solat. Nah, tuh sambil salam hatinya niat keluar dari solat. Itu niat keluar dari solat hukumnya sunnah, bersebarengan dengan salam yang pertama. Kemudian wa an yanwiyas salam alal malaikah wa mu'minil insi wal jinni fit taslimatin. Nah, kemudian ketika mengucapkan salam pertama, salam kedua, niatkan kita mengucapkan salam untuk para malaikat dan orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi. Selain niat keluar solat, niat juga untuk mengucapkan salam kepada malaikat-malaikat Allah dan orang-orang yang beriman. Kemudian tuh niat yang ketiga, sunnah nih. Wa yanwiya radda 'alal imam fi ihdahuma. Dan di dalam salah satu salam itu, salam pertama atau salam kedua, kita niatkan menjawab salamnya imam. Kan imam kan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita salam, selain niat keluar dari solat, salam pertama, niat salam untuk malaikat orang beriman, niat juga menjawab salamnya imam. Imam kan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab juga Assalamualaikum warahmatullahi. Salam juga untuk kamu. Kan gitu. Assalamualaikum artinya salam untuk kamu, untuk kalian. Nah, itu juga bisa diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Jadi tiga. Sunahkan niat. Salam pertama niat keluar solat. Kemudian yang kedua, salam pertama kedua, dua-duanya untuk menjawab salamnya malaikat dan orang beriman. Salam ketiga niat menjawab salamnya imam. Dah sampai di situ. Wa yusannu li ghairil musalli raddu salam alladhi minal musalli. Disunnahkan orang yang tidak sholat menjawab salam orang lagi sholat, sunnah. Berarti kalau ada orang lagi sholat dekat kita, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita yang dengar tuh sunnah jawab. Tapi kalau kita tidak sholat ya, kalau kita lagi sholat, Waalaikumsalam, batal sholat kita. Berarti kita ngomong sama dia. Nah, jadi kita lagi tidak sholat, ada orang sholat, dia salam, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah itu sunnah-sunnahnya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan dibuka. Tidak ada. Biasa kan kita tengok orang sholat macam itu. Tidak ada sunnah macam itu. Itu sunnah-sunnahnya ketika salam tadi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naam.